ucapkan selamat sore. Monggo untuk bisa tepuk tangan bersama-sama yuk menyambut ketum kita, Mas AHY. Demokrat! 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 Teman-teman wartawan dari berbagai media yang saya cintai dan banggakan, terima kasih berkenan hadir di acara konsolidasi tatap muka yang saya lakukan dengan jajaran pimpinan dan pengurus serta kader utama di Provinsi Jawa Tengah. Hadir bersama saya dari Jakarta, Sekretaris. Saya pikir itu teman-teman sekalian, selebihnya saya buka kesempatan jika ada yang ingin bertanya atau ingin disampaikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum. Mungkin teman-teman media ingin bertanya, saya kasih 2 session. Mungkin session pertama 2 pertanyaan, saya persilakan. Saya persilakan. Terima kasih. Nama dan medianya ya. Terima kasih Mas Rindo, saya Damar dari CNN Indonesia. Iya Mas. Lahir Klaten ya? Enggak, saya tergantung Mas Rindo. Mau dibawa kemana ikut Mas. Terakhir di ini Mas, di tempatnya Mas Lilu Mas. Di Jawa, di Semarang Mas. Oh Semarang. Oke. Berarti yang di Klaten bukan mirip kayaknya. Iya. Tapi dapilnya Pati Mas. Ulangi namanya siapa? Damar Mas dari CNN Indonesia. Oh yang waktu itu kita pernah ini ya. Oke lanjut. Iya, kaitan dengan pasca KLB ini Mas. Yang pertama, setelah rangkaian 2 bulan berpolemik ini, akhirnya sampai hari ini sudah ada berapa kader Mas yang dipecat karena membelot di KLB. Yang kedua, kalau terkait tadi melangkah ke depan, politik bagaimana, hukum bagaimana, nah, kaitannya dengan hukum, apakah Demokrat tetap akan melakukan somasi terhadap kubu KLB atau ada langkah hukum lain terhadap kubu KLB? Mungkin itu. Monggo, 1 pertanyaan lagi. Silakan. Selamat sore Mas AHY, Pak Rinto dan semuanya. Sebelumnya selamat buat Partai Demokrat karena dari KLB Deli Serdang ditolak ya di Kemenkumham. Pertanyaan pertama mungkin Nama Mas. Oh, maaf. Nama saya Rahman dari Berita 1 TV. Pertanyaan pertama mungkin pertanyaan klasik karena memang KLB Deli Serdang ini mencoba untuk ke pengadilan PT UN ya untuk kemudian melakukan pengajuan untuk meninjau ADART di Partai Demokrat. Nah, bagaimana tanggapan Mas AHY terkait dengan langkah terakhir yang dipakai KLB Muldoko? Yang kedua, di awal-awal ketika kemudian muncul Pak Muldoko di KLB Deli Serdang, kemudian Mas AHY, Pak SBY memberikan preskon dan menyebut atau kemudian istilahnya menduga ada keterlibatan pemerintah dalam hal ini dalam polemik yang dihadapi Partai Demokrat. Kemudian setelah yang terbaru Kemenkumham kemudian menolak yang KLB Deli Serdang, publik kemudian mendesak Mas AHY atau SBY untuk meminta maaf atas dugaan atau kecurigaan keterlibatan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo begitu. Nah, bagaimana tanggapan Mas AHY? Apakah Mas AHY ini berkenan untuk meminta maaf kepada pemerintah dan juga Presiden Republik Indonesia? Terima kasih.
Oke, terima kasih. Saya persilakan Mas Ahaye. Baik, dua pertanyaan penting, kritis, dan terima kasih sudah ditanya supaya saya punya kesempatan untuk menjawab dan menjelaskannya. Pertama, Mas Damer dari CNN Indonesia. Berapa kader yang sudah dipecat? Wah, langsung bertanya, berapa kader yang sudah dipecat begitu? Sebetulnya Mas Damer, Damar, maaf. Mas Damar, saya lebih fokus pada berapa banyak kader yang setia dan solid. Istimewa ya? Karena bagi saya yang lebih penting yang Bapak Ibu hadir di sini, karena ini mereka adalah para pejuang yang setia dan solid, luar biasa. Mereka adalah para petarung yang istimewa. Jadi saya lebih fokus untuk menghitung jumlah yang setia dan bulat tekadnya. Apalagi jumlah yang tidak setia, yang terpapar dalam arti ada vaksinnya nggak kalau itu? Vaksinnya 65% efektivitasnya. Tapi sangat wajar dalam partai politik jika ada 1, 2, 3 orang sekian prosentase kecil yang mungkin sudah merasa tidak nyaman lagi di Partai Demokrat, mungkin juga punya desakan atau kepentingan atau motif yang lain, atau merasa sakit hati, kecewa dan apapun itu terhadap orang per orang, terhadap organisasinya, itu wajar. Bukan hanya terjadi di Partai Demokrat, bukan hanya hari ini, tapi sejak berdirinya mungkin sampai kapanpun. Dan itu wajar, bahkan sehat. Kalau semuanya merasa seperti robot, semua dan gak ada sama sekali yang berbeda suara dan berbeda kepentingan, malah aneh dan khawatirnya malah tidak sehat. Jadi organisasi ini menurut saya justru sehat. Tetapi tentu harus dalam batas-batas kewajaran, kepatutan, dan norma-norma yang tidak bisa dilabrak begitu saja. Tapi kalau ditanya secara pasti berapa, ada. Saya tidak perlu jelaskan di sini. Tetapi itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan Mas Damar. Yang jelas ada 7 orang yang pertama kali kita jelaskan. Mengapa? Karena sebagai aktor utamanya itu sudah diberhentikan tetap. Dan setelah itu tentu juga ada beberapa orang lain yang juga terlibat. Tetapi tidak perlu saya demonstrasikan, tidak perlu kita glorifikasi, karena itu juga ada urusan internalnya. Pembinaan adalah tugas pokok dari pemimpin, dan bagi saya itu adalah tugas pembinaan yang berlaku sepanjang masa sampai dengan akhir kepemimpinan saya. Jadi akan terus kita lakukan. Kita biasa untuk memaafkan, tapi tidak begitu saja melupakan. Jadi forgive but not forget. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Tetapi kita kalau memaafkan wajib nggak memaafkan? Tapi ada tahapan-tahapannya, betul ya? Tapi kita manusia tentunya juga saling mengetahui ada kelemahan dan lain sebagainya. Tapi memang yang jahat itu mereka, Mas. Mengapa sampai banyak korban? Misalnya ada yang menjadi korban, bukan banyak, ada yang menjadi korban karena juga banyak yang diintimidasi, ditakut-takuti, diancam, dan ditipu, diiming-imingi. Ini uang sekian, sehingga orang mungkin ada yang butuh, kita nggak pernah tahu, lagi susah, pekerjaan dan lain sebagainya, tapi masuklah hasutan, intimidasi dan iming-iming tadi yang akhirnya juga membuat gentar integritas kita. Jadi itu yang saya maklumi dari ini semua. Tetapi sekali lagi kita akan jernih betul melihat orang per orang, ada kadarnya masing-masing. Ada yang sangat menjadi aktor utama, ada juga yang menjadi korban atau ikut-ikutan saja. Kita lihat nanti. Kenapa? Wah, tanyanya ke Pak Muldoko dong, bagus ya. Saya melihat apakah menjadi aktor utama atau menjadi korban, dua-duanya tidak baik. Kalau menjadi korban ya berarti kok bisa menjadi korban,
senaif itu, tetapi juga ya beliaulah yang bisa menjelaskan. Silakan ditanya kepada yang bersangkutan. Kemudian perjuangan hukum. Perjuangan hukum apa yang akan dilakukan? Mas Damar, tentu kita kokoh memiliki tim hukum yang juga kami siapkan dari awal. Karena kami tahu ini bukan hanya perjuangan politik, tapi juga perjuangan hukum. Nah, yang perlu kita waspadai, jangan sampai perjuangan hukum dikalahkan oleh politik yang dieksploitasi. Hukum ya hukum harusnya. Itulah mengapa sebetulnya secara hukum kita punya keyakinan diri. Bukan kita merasa jumawa ya, tapi karena memang dari semua aspeknya tidak ada yang bisa terpenuhi. Contoh, berbicara ADART. KLB itu boleh atau tidak dalam partai kita? Boleh. Boleh. Tapi ada syarat dan mekanisme. Begitu pula yang berlaku di partai lain. Nah, syarat dan mekanismenya tidak dipenuhi. Satu pun tidak dipenuhi. Misalnya, harus ada persetujuan, permintaan oleh 2/3 jumlah ketua DPD. Faktanya tidak ada. 1/2 dari ketua DPC, itu semua jumlah minimal dan harus ada persetujuan ketua MTP. Jadi semua tidak bisa dipenuhi, oleh karena itu cacat demi hukum. Tapi bagaimanapun kami tetap mempersiapkan tim hukum yang efektif, yang solid dan siap untuk menjelaskan. Segala bukti sudah kami miliki dan mohon dukungan dari para ketua DPC agar juga memberikan semua bukti-bukti yang kita butuhkan. Tapi sementara ini sudah kita lampirkan semua, sudah kita serahkan berkas-berkasnya. Bahkan saya sendiri datang ke Kementerian Hukum dan HAM, berkas-berkas misalnya SK. Ini Bapak Ibu ini hadir ini adalah para pemilik suara yang sah, termasuk sudah menandatangani di depan notaris bahwa tidak pernah memberikan delegasi kepada siapapun untuk menggunakan hak suaranya di Deli Serdang. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kami punya keyakinan kalau dari sisi hukum insya Allah kita solid. Tetapi lagi-lagi kita tidak boleh menganggap ini hanya perkara hukum, tapi ini adalah politik. Ini adalah kombinasi dari berbagai strategi pertempuran. Oleh karena itu kita harus siap. Nah, terkait itu juga pertanyaan dari Bung Rahman dari Berita 1 TV. Apa yang akan dilakukan jika mereka melakukan gugatan ke PT UN misalnya? Ya, setiap warga negara punya hak untuk menempuh jalur hukum. Tapi kita tidak tegar. Saya ulangi, kita tidak takut, tidak gentar. Kita tegar untuk menghadapi semua hal yang mereka perkarakan terhadap hasil ataupun keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Kita siap juga untuk menjawab apapun itu. Mereka mengatakan ADART kita tidak sah, betul? Mereka. Bagaimana tidak sah? Ketika itu disahkan oleh negara, oleh Menteri Hukum dan HAM, dan juga sudah masuk lembar negara, betul? Itu produk kapan? Produk hasil kongres. Kongres yang sah atau tidak? Yang sah. Dihadiri oleh pemilik hak suara yang sah atau bukan? Artinya itu adalah produk hukum yang sah dan juga telah disahkan oleh negara. Clear. Juga sudah lewat 90 hari. ADART itu katanya batasnya 90 hari ya. Kalau bisa digugat. Sudah lewat 90 hari, sudah jelas lewat dari 90 hari. Oleh karena itu sebetulnya juga tidak ada yang bisa diungkit dari itu. Kok bisa mereka menggunakan referensi ADART tahun 2005? Gimana caranya? Historis. Padahal sebelum 2020, oh ya begini, katanya karena ADART 2020 tidak sah, AHY sebagai ketum tidak sah. Padahal Kongres kelima itu berdasarkan ADART tahun berapa? 2015, karena 2020 baru merupakan hasil atau produk Kongres 2015 yang kita gunakan. Dan itu berlaku sebelumnya. Dan siapa yang menandatangani? Ya mereka juga ikut tanda tangan waktu itu. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita jelaskan dengan baik ya. Sebetulnya kalau saja menggunakan akal sehat, ya justru kami
menyaksikan kalau kemudian upaya yang mereka lakukan misalnya dibawa ke PT UN itu akan bisa menghadirkan fakta-fakta yang baru dan tidak ada kaitannya itu semua, tidak relevan karena mereka sejak awal mengganti-ganti narasi seenaknya saja. Awalnya kenapa harus KLB? Karena harus menyelamatkan Demokrat begini, lama-lama berubah terus, betul ya? Katanya Demokrat bobrok, gak punya masa depan, harus diambil. Apa benar kita tidak punya masa depan? Punya. Kemudian alhamdulillah justru kita lagi kondisi semakin membaik. Ya alhamdulillah. Nah yang kedua alasannya karena banyak masalah begitu. Terakhir apa coba? Katanya kita dibilang sudah bergeser ideologi kita. Marah nggak? Marah. Ideologi mana? Justru kita bertanya, Bapak ideologinya apa? Apakah ideologi yang merampas hak orang lain? Apakah ideologi yang mengadu domba? Apakah ideologi yang menebar kebencian dan juga hoax yang membabi buta? Ideologi semacam itu jelas tidak ada tempatnya di Partai Demokrat. Kita tidak pernah memberikan ruang terhadap perpecahan. Kita menolak keras politik identitas. Kita juga tidak memberikan ruang terhadap radikalisme, kiri maupun kanan. Partai Demokrat, partai tengah, nasionalis religius, moderat, spektrumnya luas. Aceh sampai dengan Papua, semua itu konstituen kita, di atas semua golongan dan identitas. Jadi kalau ada yang mengatakan Partai Demokrat ideologinya terjadi tarik-menarik dan bergeser ke arah yang buruk, kita patut bersuara paling keras untuk mengatakan itu bohong, itu hoax, dan kita lawan. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa benar? Nah, ini perlu saya luruskan, tapi karena ditanya bagus sekali. Terima kasih Mas Rahman. Jadi sejak awal tidak ada secara resmi, baik saya sebagai ketua umum maupun Pak SB sebagai ketua Majelis Tinggi Partai, kemudian menuding pemimpin kita. Justru sebaliknya. Nah, hati-hati nih, ini postur politics. Kemarin itu kita difitnah banyak sekali. Justru kami mengirim surat baik-baik kepada Pak Presiden Jokowi karena kami ingin menjaga beliau jangan sampai difitnah. Karena nama beliau dipakai, digunakan oleh pihak kubu mereka ini. Nah, kita jaga dong. Pak Jokowi adalah presiden kita, kepala negara, kepala pemerintahan yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai kemudian ada yang menggunakan nama beliau untuk hal-hal yang tidak benar. Begitu pula sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Justru kami memohon klarifikasi apakah benar karena dipakai namanya supaya kita tidak menjadikan itu fitnah. Yang buruk itu kalau kita diam-diam, kita nggak berkirim surat, kita tidak mencoba untuk memohon klarifikasi, berarti kita salah. Berarti kita langsung mengambil kesimpulan. Dan itu buruk, tidak boleh terjadi. Itulah yang sebenarnya sehingga sama sekali tidak pernah kami menuding siapapun. Dan itulah mengapa, tetapi begini, kalau kami memohon agar negara adil, objektif, wajib bagi kami untuk menyerukan itu. Tetapi itu bukan sebuah kejahatan, bukan juga sebuah kesalahan, sehingga kami tidak perlu meminta maaf ketika kami mengatakan, tolong pemerintah, negara, bermohon kami agar dalam menghadapi situasi ini semuanya bisa didudukan pada aturan dan undang-undang yang sebenarnya. Adillah kepada kita semua. Dan makanya Bapak Ibu ketika tanggal 31 diumumkan penolakan itu, kita juga yang pertama kali mengatakan terima kasih. Kami mengapresiasi karena artinya negara pemerintah telah mendudukan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jadi kita kritis tapi juga pandai berterima kasih. Mengapa? Inilah sejatinya perilaku politik yang kesatria, perilaku politik yang beretika. Jadi kami sekali lagi tidak merasa pernah sama sekali untuk menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kami hanya bermohon klarifikasi dan hanya berharap kepada pemerintah agar kita semua dikembalikan pada konstitusi dan adil
hukum adil ditegakkan di Indonesia. Kira-kira gitu, Mas Rahman. Terima kasih.